Saudara, kita masih ada dalam tema kerajaan pengaruh, tapi kita akan lihat nanti di bagian terakhir ya saudara, apa hubungannya dengan pengaruh. Karena hari ini saya mau kita sama-sama bersama merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Siapa yang di sini pernah berpikir, kayaknya salah nih, kayaknya Tuhan terlambat nih. Kok saya doa Tuhan belum jawab-jawab ya? Ada yang masih menunggu Tuhan menjawab doanya. Ya. Kok kayaknya keadaan belum berubah ya? Kayaknya sama saja ya, tidak ada perbedaan gitu. Dan kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan Tuhan itu terlambat dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau belajar tentang waktunya Tuhan dan waktunya kita. Amin. Waktu yang sempurna. Saudara percaya bahwa saudara punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tapi kita manusia yang ada dalam daging ini terbatas saudara. Makanya dikatakan semua manusia berdosa dan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas tapi kemuliaan Allah itu berbicara pikiran Allah. Dosa membuat manusia kehilangan pikirannya Allah. Kehilangan pikiran baiknya Allah. Sehingga Tuhan itu mengerjakan yang tidak terbatas, tapi kita terbatas. Betul? Begitu juga dengan waktu saudara. Waktunya Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan waktunya kita terbatas. Betul? Makanya tadi kita punya kata-kata yang tadi kita pikirkan, kita renungkan. Jangan-jangan Tuhan terlambat. Kenapa ada kata-kata terlambat? Karena gini, waktunya kita terbatas. Udah telat nih, udah jam segini nih gitu, udah tanggal segini nih gitu ya saudara ya. Nah kita belajar tentang waktu yang sempurna ini, sebelumnya kita akan lihat next slide dalam Kejadian 1. Ayat 1 dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, ini adalah ayat yang pertama dalam Alkitab. Ayat yang pertama bilang, in the beginning was God. Pada mulanya itu Tuhan. Sebelum semuanya ada, sebelum semuanya diciptakan, sebelum semuanya hidup, semuanya tumbuh saudara. Pada mulanya hanya ada Tuhan. Kemudian Tuhan di situ dikatakan dia menciptakan langit dan bumi. Saudara garis bawahi kata-kata menciptakan berarti gini, dia adalah creator. Dia adalah sang pencipta. Ya. Apa yang dia ciptakan? Langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi dia ciptakan, mulailah waktu berjalan saudara. Betul? Ada yang namanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Semuanya ketika bumi ini diciptakan semuanya ada di dalam kerangka waktu. Tapi tadi sebelumnya pada mulanya Allah. Berarti gini saudara, Allah itu ada dalam kerangka waktu enggak? Tidak. Tuhan tidak ada di dalam kerangka waktu yang hari ini kita tahu. Kerangka waktu yang hari ini kita punya. Ya. Kenapa? Karena dia adalah pencipta dan dia ada di luar kerangka waktu. Oke, next media boleh bantu tampilkan. Nah, saudara, saya mau kita lihat gambar ini sebentar ya saudara ya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah saudara lihat, hari ini kita akan belajar tentang dua hal, namanya kairos dan kronos. Ya. Kairos itu adalah waktunya Tuhan, kronos adalah waktunya kita. Hari ini ya saudara ya, kita punya hitungan waktu kita, jam 11, menit ke-17, detik ya ada waktu kita, betul ya saudara ya. Kita tahu hari ini adalah hari Minggu, bulan apa saudara? Oktober ya.
tanggal 12 ya. Saudara, semua yang kita tahu tentang waktu itu ada di dalam Kronos. Dan saudara lihat saya kasih lingkaran warna pink itu ya, ada di tengah lingkaran warna putih. Warna putih itu Kairos. Kairos itu Tuhan. Dan gini, Tuhan itu tidak terbatas. Dalam bahasa lainnya dibilang gini, dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Ya. Sebelum semuanya ada, dia ada saudara. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan? Menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara, kronosnya kita itu lebih kecil. Dan itu ada di dalam kairosnya Tuhan yang begitu besar. Kita kalau bergerak itu harus dalam kronos. Saudara, saya sengaja kasih garis di situ ya saudara ya. Garisnya ada titik-titiknya di garis. Titik yang paling awal waktu lahir, titik yang paling akhir waktu kita selesai di bumi ini. Betul ya saudara? Dan di tengah-tengah ada banyak titik. Ya, di sini ada yang masih single, ada. Nanti ada musimnya yang single berpacaran. Ya, musim pacaran ya. Nanti setelah pacaran ada musimnya menikah. Ya. Setelah menikah ada musimnya lagi punya anak satu. Ternyata musim punya anak satu mulai belajar, wah punya anak ternyata kayak gini gitu ya. Ternyata ada musimnya punya anak dua gitu ya. Saudara, saya sekarang lagi ada di musim punya anak tiga saudara. Ya ternyata dunianya sangat berbeda gitu ya saudara ya. Tidak ada lagi yang namanya rapi-rapi gitu ya saudara ya. Karena tiga nih gitu ya saudara, semuanya nanti nggak mau kalah gitu. Saya cerita sedikit ya saudara ya. Kalau yang kecil nih nangis, yang kedua ikutan nangis saudara. Yang ketiga, yang kecil nangis, yang kedua nangis, yang pertama juga nanti ada aja. Pak liatin ini dong, Pak lihat ini dong. Liatin. Jadi mereka semua berlomba-lomba untuk semuanya mau diliatin. Semuanya mau diperhatiin gitu saudara. Ini anak udah bedanya tiap anak beda 4 tahun nih saudara. Saya nggak bayangin yang beda cuma 2 tahun, beda 1 tahun gitu ya. Tapi dalam hidup ini kita punya musim. Ya, ada musim kita berjuang dengan kehidupan. Kita bisa beli motor gitu ya saudara ya. Habis beli motor mulai ada musim mobil, mulai naik mobil saudara ya. Oke, saya berdoa kita semua sampai di musim naik mobil ya. Saudara, tapi ternyata musim naik mobil tidak sampai di situ saudara. Ada waktunya saudara akan selesai dengan naik mobil bosen saudara. Udah kita naik MRT aja, kita naik taksi aja, kita naik bus aja. Bener gak saudara? Dalam hidup ini semuanya ada musim. Dan gini loh saudara, karena ada titik-titik itu, maka semuanya tidak akan selama-lamanya ada dalam kehidupan kita. Saya suka bahasa Inggris, saya bilang gini, to everything there is a season. Saudara, biar titik-titik itu adalah season. Dan saudara, season itu tidak begitu saja datang dalam kehidupan kita. Dikatakan a time to every purpose under the heaven. Jadi ada tujuan dari season itu saudara. Saudara sudah tahu hari ini saudara ada di musim apa? Jangan cuma bisa identify address, ini musim saya lagi musim ini nih Pak gitu. Tapi kita harus tahu lebih jauh lagi adalah gini, apa tujuannya Tuhan di musim ini. Karena belum tentu tujuannya sama dengan di musim yang lalu loh saudara. Saudara yang hari ini lagi gak ada uang, ada tujuannya Tuhan loh saudara di musim ini. Begitu juga dengan saudara yang di musim ini lagi banyak uang. Ada tujuannya Tuhan. Tadi saya bilang yang sendiri hari ini, aduh saya sendiri jomblo gitu. Itu ada tujuannya Tuhan loh. Benar? Nanti begitu udah menikah ada tujuan Tuhan lagi enggak? Ada tujuan Tuhan lagi. Yang belum dapat kerjaan. Memang musim itu begitu saja. Saudara, ada musim-musim di mana enggak ada kerjaan susah. Nanti ada waktunya di mana saudara punya musim di mana saudara, waduh kerjaan seperti mengejar-ngejar saudara gitu ya. Ya.
Saudara kayaknya dikejar-kejar sama berkat, dikejar-kejar sama uang gitu ya. Saudara sampai mungkin akan angkat tangan dan bilang gini, aduh cukup dong gitu ya. Aku istirahat dulu dong, kok tiap hari kayaknya uang ngalir terus nih dalam kehidupanku gitu ya. Amin ya saudara ya. Semua itu ternyata ada musimnya. Amin. Jadi kalau hari ini kita lagi ada di musim tertentu dalam kehidupan kita, jangan gini, enaknya dia ya gitu ya. Saudara udah nikmatin aja. Enjoy. Amin. Ada hal-hal yang saudara kita nggak perlu untuk bergumul banyak-banyak. Saudara percaya bahwa Tuhan mau kita rest. Tuhan mau kita istirahat. Amin. Karena ini saudara, tenang aja. Kronos kita itu ada di dalam kairosnya Tuhan. Amin. Kronos itu lebih kecil. Nah saya bacain sebentar ya, Pengkhotbah 3 ini bagus. Dibilang gini, ayat 2-nya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Amin. Saudara, inilah waktu yang kita punya. Dan di dalam Kronos itu kita akan mulai menyadari yang namanya hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Betul ya, karena sudah ada waktu. Makanya tadi kita bisa bilang terlambat nih. Kenapa? Karena kita punya kerangka waktu. Next slide, Midi boleh bantu. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ini bagus sekali. Kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ini yang perlu kita sadari. Tadi ada musim dalam kehidupan dan setiap musim punya tujuan. Dan Tuhan bilang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kita perhatiin baik-baik ya saudara. Nyanya di sini besar apa kecil? Kecil ya saudara. Jadi bukan ngomong waktu Tuhan nih. Ini ngomongin waktu yang hari ini kita sedang lewatin. Apa yang sedang kita alami, Pak kerjaanku lagi gini, Pak keluargaku lagi seperti ini, Pak kesehatanku lagi seperti ini. Saudara, yang perlu kita tahu adalah gini, ia membuat Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktu. Jadi waktu yang saat ini kita alamin, Tuhan kasih jaminan indah pada waktunya. Bukan ngomongin Tuhan, ini gak ngomongin waktunya besar ya, tidak N-nya gak besar loh saudara. Artinya apa? Semua tuh ada waktunya dalam hidup tadi. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk bagi. Itu yang pertama, semua indah pada waktunya. Tapi enggak berhenti di pertama, karena yang Tuhan kerjakan lebih dari hanya sekedar membuat semua sesuai dengan waktunya yang indah. Tapi dikatakan gini, bahkan ia memberikan kekekalan. Nah, kekekalan ini adanya di mana saudara? Dalam hati mereka. Dalam hati kelihatan enggak? Enggak. Boleh sama-sama taruh tangan di dada. Katakan Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang aku bisa lihat di dalam sini nih. Ini jaminan saudara. Ini yang pertama itu Kronos, indah pada waktunya. Yang kedua itu Kairos. Ia memberikan kekekalan. Dan dikatakan gini, manusia gak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dan saya, pengertian kita, otak kita, pemahaman kita terlalu kecil untuk hari ini bisa mengerti Tuhan di dalam segala pekerjaan untuk kehidupan kita. Tapi dua hal ini biar menjadi kebenaran yang kita pegang. Tuhan kasih kita Kronos
Dan Tuhan kasih kita kairos. Tuhan kasih kita musim-musim dalam kehidupan, tapi gini, Tuhan kasih kita yang namanya kekekalan. Dan itu berbicara Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang kairos. Karena gini, ketika mungkin boleh mundur sebentar, media kami boleh bantu. Nah ini, ketika kita mengerti kairos, saudara, apapun yang terjadi di lingkaran pink kronos ini, itu tidak akan mempengaruhi kita. Tidak akan menggoncangkan kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat gambarannya Tuhan. Gambaran yang tidak terbatas dengan apapun yang hari ini mencoba membatasimu, mencoba untuk menghalangi saudara-saudara. Gambarannya Tuhan jauh lebih besar. Nah, biar hari ini mungkin kita lihatnya lagi zoom in nih. Kepada keadaan kita, kepada masalah kita lihatnya lagi zoom in. Saudara, hari ini Tuhan mau ajak kita untuk zoom out. Lihat lebih jauh kepada kairos. Karena ketika kita berbicara kairos, next slide kita lihat di dalam Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15, ntar saya baca dulu bahasa Indonesianya ya saudara, jangan bahasa Inggris terus saudara ya. Markus 1 ayat 15, dibilang gini, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata siapa? Ini kata Yesus. Waktunya telah genap. Ini ngomongin apa saudara? Ngomongin kairos. Oke, media boleh bantu tampilkan slide-nya kembali. He said the right time is now here. God's kingdom is very near. Change your heart and live and believe the good news. Ya. Saudara, ketika berbicara kairos, berbicara waktunya Tuhan, kerangka waktunya Tuhan. Lihat saudara, kalau waktunya kita itu ada gini, ada kemarin, ada besok, ada jam berapa, 11 hari ini, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, itu waktunya kita. Tapi berbicara tentang waktunya Tuhan, Tuhan bilang ini, right time is now, here. Saudara, ini kata kuncinya kairos. Kata kuncinya kairos adalah waktu yang terbaik, waktu yang saudara nantikan, waktu yang right. Kita kadang-kadang menunggu, nantilah kalau waktunya sudah tepat, nantilah kalau waktunya sudah sesuai. Saudara, di dalam cara berpikirnya Tuhan, waktu yang tepat itu kapan? Sekarang. Boleh sama-sama katakan dengan saya, now. Sekarang. Amin. Makanya saudara, bersyukur kapan? Bersuka cita kapan? Sekarang. Amin. Jangan nanti deh Pak bersyukurnya kalau udah selesai. Bersaksi kapan? Sekarang. Nggak usah tunggu-tunggu nanti. Nanti deh, ceritanya belum bagus sekarang. Ya, gak usah kesaksian dulu gitu ya. Saudara, berbicara tentang waktu yang right time menurut Tuhan, di dalam kairos itu semuanya ngomonginnya sekarang saudara. Amin. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Dalam terjemahan baru Alkitab kita dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kan Tuhan bilang gini, pada waktu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan mendengarkan engkau. Siapa yang di sini doanya mau dijawab? Dan kita berpikir nanti deh, kalau Tuhan berkenan. Saudara, bagaimana kalau Tuhan bilang gini, sesungguhnya kapan? Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini adalah hari, nanti kita lihat. Karena di pandangannya Tuhan, di rancangannya Tuhan, di
kairosnya Tuhan, itu gak ada waktunya kita saudara. Semuanya kan dia katakan sudah selesai. Lihat ya saudara, ketika ngomongin kairos Tuhan bilang ini, bahkan Yesus itu sudah disalib sebelum dunia ini dijadikan. Coba, bingung gak saudara? Timeline-nya kita, Yesus itu disalib ketika manusia jatuh dalam dosa. Ribuan tahun dulu manusia mencoba dengan kekuatannya. Manusia gagal, baru Tuhan datang. Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu timeline-nya kita. Tahu gak timeline-nya Tuhan? Dikatakan Yesus itu sudah disalib sebelum dunia ini dijadikan. Before the foundation of this world. Sebelum dasar-dasar dunia ini diletakkan. Bingung nih saudara, bingung. Siapa yang hari ini gak ngerti apa yang Tuhan lagi kerjain? Bingung. Gak ngerti, gak masuk akal. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, makanya kenapa kita hidup karena percaya. Karena percaya berbicara sekarang. Now. Coba lihat bahasa Inggrisnya bagus ya. 2 Korintus 6 ayat 2 tadi dalam terjemahan The Passion. Dikatakan, for he says, I listen to you at the time of my favor. And the day when you needed salvation, I came to you, to your aid. So can't you see, hari ini pertanyaan yang sama. Bisakah kamu melihatnya? Apa yang kita perlu lihat hari ini? Kairos. Dan Kairos berbicara apa? Now is the time to respond to his favor. Now is the day of salvation. Bukan besok, bukan kemarin, sekarang. Amin. Ayat lainnya lagi yuk kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Bentar ya saudara, kita banyak baca ayat dulu ya. Ibrani 11 ayat 1. Ini kan kita sering baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau bahasa Inggris nggak ngomong itu saudara. Bahasa Inggris bilangnya gini, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith. Bukan hanya berbicara iman adalah, tapi berbicara gini, sekarang iman. Kenapa? Karena iman itu berbicara sekarang. Amin. Simpen dulu aja ya, kita simpen dulu, kita belajar nih saudara. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Saudara, ini ngomongin timeline-nya surga. Ini lagi ngomongin wahyu, saudara ya. Wahyu itu full of symbol. Sehingga kita nggak bisa artiin itu harafiah. Ya. Kita sering nyanyi lagu ini kan. Oleh darah anak domba. Tapi kan lagu awalnya bilang apa? Sekarang telah tiba. Saudara di surga suaranya kayak gitu tuh. Sekarang telah tiba keselamatan dan. Nah ini kamusnya kairos. Kamusnya kairos itu sekarang. Now is the time. Ini yang manusia nggak ngerti. Ini yang kita sulit mengerti saudara. Kita akan lihat 2 contoh ya saudara. Yang pertama. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-20, Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya saudara ya. Ini English Reading Version bilang, some of Pharisees asked Jesus, when will God's kingdom come? Jesus answered, God's kingdom is coming, but not in a way that you can see it. Saudara, bahasa Inggris itu kan ada di sini bilang coming. Berarti apa yang sebenarnya terjadi? Sedang datang. Betul, bukan sudah.
bukan akan. Tapi kerajaan Allah sedang datang. Tapi di dalam cara yang kamu gak bisa lihat. Kenapa? Karena gini, kerajaan Allah itu datangnya dalam kairos. Sedangkan manusia hari itu, orang Farisi hari itu ada di dalam kronos. Sehingga mereka nanya, kapan kerajaan Allah datang? Kerajaan Allah sedang datang dan lebih bingungnya lagi mereka ayat 21-nya saudara, gak ada di sini ya. 21-nya gini, for the kingdom of God is within you. Bingung ketika dia bilang kerajaan Allah saat ini ada di dalam kamu. Kenapa? Karena orang Farisi butuh tanda-tanda lahiriah. Kita ketika berdoa hari ini, kita minta tanda-tanda lahiriah. Bagaimana kalau Tuhan hari ini bilang kerajaan Allah sedang datang? Saudara, kita udah mau setahun loh ngomongin kerajaan Allah. Apakah itu hanya angan-angan suatu hari nanti kita akan masuk kerajaan Allah? Enggak saudara. Kerajaan Allah sedang datang dan hari ini sedang bekerja, bergerak di dalam kehidupan saudara. Saudara sadar enggak? Dan dia katakan kingdom of God is within you. Ada di dalam kita dan hari ini sedang bekerja, bergerak di dalam kita. Kapan? Sekarang saudara. Amin. Ini ngomongin kairos nih. Kita enggak lagi hanya sekedar ngomongin kayak oke lah ya, ada lagu Kristen, ya Kristen banget sih lagu ini ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa terbaik? Bukan karena nanti Tuhan akan bilang ini, nanti ya 25 Desember itu waktuku yang terbaik. Enggak. Kenapa? Karena itu waktunya kita saudara 25 Desember itu. Tahu gak saudara Tuhan kerjainnya itu kapan? Sekarang. Jadi kalau saudara ngomong waktu Tuhan yang terbaik, saudara gak lagi nungguin supaya waktu itu datang. Memang gini, waktu itu ketika datang dalam kehidupan kita yang terbatas ini, kita ada dalam kronos saudara, kita ada dalam dunia, memang akan pakai timeline tadi. Akan ada masanya, ada musimnya, ada waktunya, gak tiba-tiba datang gitu saudara. Mungkin bahasanya surga gini, tunggu antriannya, pelan-pelan. Sekarang kerjain A dulu ya, baru B, baru C. Tapi gini saudara, apakah itu Tuhan gak kerjain? Tuhan sudah kerjain saudara. Tuhan sudah selesaikan sehingga apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan saudara. Sekarang kerajaan Allah sudah datang. Amin. Suatu hari contoh yang kedua saudara, tadi kan pertanyaan orang Farisi. Contoh yang kedua adalah pertanyaan Marta. Kita buka sebentar Yohanes 11 yuk. Yohanes 11 dari ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara tahu gak nih Marta lagi ngapain saudara? Marta lagi marah saudara. Terlambat kamu. Telat deh gitu ya. Bener gak? Kalau kemarin datang pasti dia gak mati. Dia sakit keras, dia sembuh. Tapi sekarang telat. Siapa yang pengen marahin Tuhan? Dan cuma pengen, kalau lagi doa gitu cuma pengen bilang gini, telat Tuhan, telat gitu kan. Jujur-jujuran aja, kita nih kadang-kadang nggak manis-manis terus sama Tuhan, benar nggak saudara? Benar nggak? Ya, kadang-kadang kita akan marah dan kayak Marta gini bilang, telat Tuhan, telat gitu ya. Oke, nah tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah ayat 24, nah ini Marta. Marta mulai bawa ke kerangka waktunya dia. Lihat Yesus bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Ayat 24 Marta bilang apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu. I know. Tapi maaf ya saudara kalau saya bilang gini, sok tahu. Benar ya? Aku tahu bahwa ia akan bangkit kapan? Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir
zamannya kan nanti akan ada kebangkitan orang mati pada akhir zaman, ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahasa Inggrisnya ini present, saudara. I am the resurrection and life. Amin. Artinya bukan yang dulu nih, Tuhan yang sekarang. Amin. Ayat 26. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Marta bilang ini, engkau telat Tuhan. Ya. Tuhan, Bapa akan berikan segala yang kamu minta. Aku kebangkitan loh, percaya gak kamu aku kebangkitan? Ya aku percaya, tapi nanti waktu ada kebangkitan orang mati. Tapi Tuhan bilang gini, percayakan kau sekarang aku akan kerjakan kebangkitan untuk Lazarus. Saudara, terkadang kita seperti Marta, terkadang kita seperti Maria. Kita membantu untuk menjelaskan Tuhan kepada pikiran kita sendiri, saudara. Dan kita bilang, iya nanti Tuhan bisa tolong saya. Siapa yang hari ini berpikir, iya nanti Tuhan bisa tolong saya. Saudara, Tuhan mau tolong saudara saat ini. Sekarang. Bukan nanti. Karena waktunya Tuhan itu berbicara sekarang. Adalah waktunya Tuhan, saudara. Now, ini memang gini loh saudara. Kronos, kairos, ini kan beda alam gitu loh saudara. Jadi memahami kairos ini memang gak gampang nih saudara. Ya. Tapi kita mau belajar saja hari ini, Tuhan mau hari ini kita terima. Sekarang, seperti kita sudah menerimanya. Ya, Pastor Vincent sering bilang, seperti kita sudah menerimanya. Amin. Kenapa? Karena memang Tuhan berikannya hari ini. Makanya Tuhan tanya iman kita bukan besok ketika keadaan berubah. Tuhan tanya iman kita sekarang. Now faith. Percayakah engkau akan hal ini? Bukan kayak Marta, iya nanti aku percaya. Kalau kebangkitan orang mati, kalau akhir zaman aku percaya. Ada kebangkitan buat adikku. Enggak, Tuhan bilang hari ini. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Makanya orang-orang Farisi bingung. Mana kamu katanya mau memulihkan kerajaan? Kapan? Kapan ini kan tanda tanya yang hari ini jadi tanda tanya kita juga. Benar gak saudara? Nanya kapan gak sama Tuhan? Oh gak ada di sini ya. Di sini semua jemaatnya yakin sepenuhnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu ya. Saudara, tapi kan kita kadang-kadang nanya gitu ya saudara ya. Kapan? Tapi ini yang kita nggak bisa, makanya gini, ngomongin tadi pagi Om Lukas bilang ini, for we live by faith and not by sight. Saudara ternyata nggak segampang itu, bukan hanya sekedar penyanyian, we live by faith and not by sight for you. Saudara nggak hanya sekedar ngomongin itu ternyata. Ini ngomongin hari ini bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini, sekalipun aku nggak lihat nih. Amin. Sekarang. Ketika aku berdoa, Tuhan jawab doaku kapan? Sekarang. Ingat gak ketika malaikat mau datang jawab doanya Daniel. Malaikat bersaksi loh, dia bilang sebenarnya hari engkau berdoa itu sudah dijawab. Tapi kemudian doa itu baru datang ternyata 21 hari setelah itu. Kenapa? Karena banyak penghalang yang ada di roh-roh yang ada di atas itu katanya gitu ya. Jadi doanya baru bisa dibawa sekarang deh gitu ya, ibaratnya ini delivery gitu ya saudara ya, Gojek ya saudara ya, atau Grab gitu ya, datang dan bilang maaf sebenarnya paketnya udah saya terima 21 hari yang lalu. Cuma ada aja ya banjir lah ya inilah ya itulah, jadi baru diterima sekarang deh gitu ya. Nah saudara itulah Kronos dan Kairos. Kairos itu Tuhan jawab kita sekarang loh saudara. Tuhan bekerja sekarang. Pak ngapain sih susah-susah belajar kayak gini saudara. Ini intinya. Intinya adalah gini, boleh kami media boleh bantu tampilkan. Yang terakhir. Supaya kita belajar hari ini, buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Saudara mau mungkin hari ini belum ngerti gitu ya.
atau sudah ngerti. Pokoknya percaya saja. Makanya gini kan, live by faith itu gak gampang saudara. Karena disuruh percaya ini nih. Sedangkan kita punya jam nih di tangan kita nih. Kita punya kalender kita, bener gak saudara? Tapi Tuhan mau kita hari ini percaya bahwa tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena Dia sedang bekerja saat ini. Saat apa saudara? Saat saudara dan saya percaya meskipun saudara tidak melihatnya. Amin. Kita lihat, kita lihat ayat ini sebentar dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Nah ini, hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kronos, melainkan yang kairos. Karena yang kelihatan di kronos ini adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah, saudara ngertiin ayat ini gak gampang nih beneran. Tuhan mau kita alihin mata kita dari yang sementara kepada yang kekal. Dari yang kronos kepada kairos. Daripada yang hari ini menurut mata kita Tuhan gak bekerja, Tuhan lupa sama saya Pak, Tuhan kayaknya terlambat, Tuhan kayaknya gagal, kayaknya semua yang aku lakukan sia-sia. Saudara hari ini Tuhan mau kita pindahin mata kita dan melihat kepada kairos bahwa gini, semua doa-doa saudara sudah didengar Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang gagal, tidak ada kata terlambat. Kenapa hari ini Tuhan sedang bekerja, sekalipun saudara tidak bisa melihatnya. Amin. Hari itu Maria dan Marta gak bisa lihat saudara. Yang dilihat cuma mati. Saudara yang lucunya gini ya. Yesus itu dikatakan kalau kita baca sebelumnya, Yesus sengaja untuk gak datang pada hari itu. Kenapa? Karena dia lihatnya tuh, makanya dia gini, aku melakukan yang Bapa lakukan. Kenapa? Dia pakai agenda Bapa, kenapa? Karena dia lihatnya dari kairos saudara. Dari kairos menurut Bapa, Lazarus ini mati dan akan bangkit. Jadi Yesus enteng-enteng aja, oh sakit ya? Ya udah ntar kita tunggu aja sampai ada kabar meninggal. Benar gak saudara? Yesus sih enteng, kita gak enteng saudara. Maria dan Marta hari itu gak enteng. Katanya kamu sayang sama aku, masalahnya ini keluarga ini sahabatnya Yesus banget. Tapi kok terlambat, emang ada pelayanan yang urgent banget sampai kamu terlambat buat kita. Kita nih orang spesialnya kamu loh Yesus gitu ya. Waduh saudara, bestinya Yesus gitu ya. Kita nih bestinya kamu loh. Ya. Tapi kan lihatnya cuma dari kronos. Sedangkan Yesus bilang ini, kita sengaja. Ya. Malah Yesus bercanda lagi, dipakai ngomong sama murid-muridnya, dia sudah tidur. Hah? Tidur gimana? Murid-murid kan agak loading lama ya saudara ya. Tahu ya Lola, loading lama ya saudara ya. Murid tidur gitu ya, karena gak mudeng-mudeng gak ngerti-ngerti Tuhan bilang mati gitu ya. Oh mati, ya udah akhirnya jalan lah saudara. Ya. Nyampe sana lihat Maria, lihat Marta, lihat Maria dan mereka semua lihat yang hari itu mereka lihat. Tuhan Yesus gampang, saudara dia berdiri depan kubur dan dia bilang ini Lazarus bangkitlah. Keluar dari kuburmu. Ya, batu suruh singkirin Lazarus keluar enggak? Keluar. Enteng Tuhan itu. Kenapa? Karena semua dia lihat itu dari waktunya dia yang sempurna. Saudara percaya hari ini Tuhan lihat apa yang saudara alamin hari ini enteng? Gampang. Bukan ngegampangin saudara. Tapi karena dia lihatnya dari kairos. Selamat ya, karena kita punya Tuhan yang tidak terselami dengan pikiran kita. Tapi hari ini kita hanya harus percaya bahwa sekarang. Kapan Tuhan jawab doamu? Sekarang. Kapan Tuhan bekerja? Sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini adalah hari di mana keselamatan itu datang. Hari di mana Tuhan mengerjakan pemulihan untuk kehidupanmu. Saudara saya mau kita semua jangan bersedih. Jangan
berpikir kayak, aduh Pak, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Tenang aja saudara ya. Tuhannya saudara bisa ubah bubur jadi nasi lagi, bisa saudara. Ya. Kalau ada pendeta bilang gini, nasi udah jadi bubur, ya udah kita bikin aja bubur ayam yang enak gitu. Enggak saudara, Tuhan saudara bukan hanya sekedar udah jadi bubur dia bikin jadi bubur ayam. Dia bikin jadi nasi lagi bisa saudara. Amin. Saudara percaya Tuhanmu enggak terbatas. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.